bahasa namanya polisi RW itu maksudnya supaya mindset daripada masyarakat itu mudah mengingat bahwa di daerah saya, di lingkungan saya itu ada namanya polisi RW. Jadi kalau ada permasalahan tidak perlu datang ke polsek, polres, bahkan ke polda, cukup di lingkungan kita aja. Jadi membuat kita lebih mudah untuk menyampaikan segala sesuatu permasalahan yang ada di kita, apakah masalah rumah tangga, masalah sosial. Nah, ini semua memudahkan masyarakat. Memang jadi kegiatan ini diikuti oleh kami dari anggota Kabupaten Takalar. Beliau adalah Ketua Provinsi FKPM Sulawesi Selatan dan beliau adalah Ketua Umum dari bahasa namanya polisi RW itu maksudnya supaya mindset daripada masyarakat itu mudah mengingat bahwa di daerah saya, di lingkungan saya itu ada namanya polisi RW. Jadi kalau ada permasalahan tidak perlu datang ke polsek, polres, bahkan ke polda, cukup di lingkungan kita aja. Jadi membuat kita lebih mudah untuk menyampaikan segala sesuatu permasalahan yang ada di kita, apakah masalah rumah tangga, masalah sosial. Nah, ini semua memudahkan masyarakat. Memang ada banyak masyarakat, apalagi kalau di pelosok, dia ada permasalahan mau datang ke polsek aja memerlukan biaya. Mungkin apakah melalui penyeberangan sungai, jalannya yang cukup jauh, dengan itu cukup dia mengadu atau melapor kepada polisi RW. Kalau pada saat itu polisi RW tidak ada, cukup ketua RW atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di RW itu. Setelah nanti ada polisi RW baru disampaikan. Jadi ini salah satu keinginan pimpinan kita melalui kebijakan polisi RW itu meringankan beban yang terjadi di masyarakat, bukan sebaliknya. Alhamdulillah, kebetulan memang ide ini muncul pada tahun politik, sehingga ada beberapa yang mungkin kontra dengan pemerintah menafsirkan macam-macam. Apakah ini polisi RW sebagai alat politik dan sebagainya, tapi nawaitunya pimpinan kita tidak ada. Yang jelas ingin mendekatkan Polri kepada masyarakat sampai tingkat pemerintahan terkecil. Mungkin kalau nanti jumlah polisi lebih banyak, mungkin bisa aja nanti polisi RT, ya, karena di RW itu ada beberapa RT, tapi mungkin cukup RW itu membawai 4, mungkin 3 sampai 4 RT, sehingga memudahkan polisi RW ini untuk memecahkan atau problem solving yang terjadi di lingkungan RW. Jadi, misalnya kalau di sini ada namanya apa, polisi lingkungan atau polisi apa, yang maksudnya yaitu RW itu di setingkat RW. Jadi ini salah satu bentuk program Bapak Kapolri di triwulan kedua, yaitu mendatakan atau memetakan anggota-anggota atau personil Polri yang berdomisili di RW-RW yang ada di lingkungan itu. Jadi kalau di polisi di RW A ada anggota polisi 3 orang, sementara di RW B atau RW C tidak ada, sehingga diambilkan di RW polisi yang tinggal di RW A itu menjabat polisi RW di lingkungan B atau RW B dan RW C dan seterusnya seperti itu. Alhamdulillah di Sulawesi Selatan ini sudah dibilang 100%. Seluruh Polres sudah mendeklarasikan untuk meluncing polisi RW ini. Maksudnya ada tahapannya, jadi tidak serta-merta polisi RW ini langsung didatakan dulu. Setelah didatakan, disprintkan oleh masing-masing Kapolres. Ya, kamu menjadi polisi RW di kelurahan ini, kamu menjadi polisi RW di desa ini, dan seterusnya. Jadi untuk wilayah di luar Jawa Bali, pemerintahan yang dipimpin bupati itu baru diminta 30%. Ya, kalau ada 10 RW, ya cukup 3 kursi RW dulu. Mana yang dianggap Pak Kapolres itu rawan. Kalau ada 100 RW, berarti 30 RW dulu.
Nah, nanti bertahap mungkin triwulan berikutnya, triwulan keempat mungkin bisa 100%. Namun pemerintahan yang dipimpin oleh wali kota, contohnya Makassar, Parepare maupun Maluku ini sudah harus 100%. Ya. Jadi mereka yang pemerintahannya dipimpin oleh wali kota itu sudah wajib 100%. Dan alhamdulillah di wilayah Makassar, Parepare dan Maluku termasuk Polres Pelabuhan itu sudah 100% untuk mendirikan polisi. Nah, setelah tahapan pendataan, pemetaan, sprint dan launching, tahap berikutnya triwulan 3 itu mensosialisasikan. Nah, salah satunya kegiatan Jumat Surat ini sosialisasi tentang polisi RW. Jadi supaya mindset kita sama-sama bahwa nawaitunya itu bahwa pembentukan polisi RW untuk mendekatkan kepada masyarakat, memecahkan masalah yang terjadi di lingkungan masing-masing. Itu nawaitunya. Jangan sampai kita punya pemikiran yang lain, jadi nawaitunya itu untuk mendekatkan Polri kepada masyarakat sampai di tingkat pemerintahan yaitu RW. Nah, ini jadi bentuknya RW. Setelah sosialisasi nanti ada pelatihan. Jadi tidak serta-merta ujuk-ujuk, sebenarnya ada pelatihan, ya, ada pelatihan yang tadinya polisi RW, sekali lagi mohon maaf, polisi RW bukan Babin Kamtibmas, karena Babin Kamtibmas sudah punya sprint khusus dari Kapolda, jadi tidak bisa digabung-gabungkan. Jadi polisi RW itu di luar Babin Kamtibmas. Ya, makanya di sana bisa disebutkan dari anggota Serse, anggota Intel, anggota Lantas, Sabara dan sebagainya. Nah, itulah makanya seluruh anggota Polri itu pengemban kepolisian masyarakat. Ya, nah ini pemerintahan atau sosialisasi pada Bapak Ibu sekalian bahwa seluruh anggota Polri. Nah, polisi RW ini dikhususkan dari pangkat brigadir, bribda, sampai dengan ajun komisaris besar polisi atau AKBP itu bisa diseprinkan menjadi polisi RW. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, dan alhamdulillah di sini bahwa dari 34 provinsi yang kontra adanya pembentukan polisi RW itu hanya di Sulawesi Selatan atau khususnya di Makassar 0,67%. Nah, kemarin di awal-awal pembentukan polisi RW itu adalah demo, ya, demo yang intinya mereka belum paham karena memang belum disosialisasikan kenapa sudah ada Babin Kamtibmas kok dibentuk lagi polisi RW. Nah, karena dia belum paham sehingga dia melakukan, setelah kita datangi, kita ajak komunikasi, kita ajak koordinasi, akhirnya dia mengerti, baru paham. Jadi tidak ada istilahnya berseberangan antara polisi RW dan Babin Kamtibmas atau ambil alih pekerjaan daripada Babin, tidak. Namun malah saling mengisi, memberi informasi kepada Babin Kamtibmas supaya daerah-daerah yang tidak terjangkau tadi karena lingkupnya Babin ini, mungkin kalau dalam kota satu Babin satu desa, tapi mungkin di Goa ini ada satu Babin membawa 2 sampai 3 desa. Ya, nah itulah untuk membantu daripada kinerja Babin Kamtibmas. Makanya Babin Kamtibmas tidak bisa diseprinkan menjadi polisi RW karena dia sudah punya SK khusus. Nah, polisi RW ini gajinya dari mana atau honornya dari mana? Ya dari gajinya Pak Polisi tadi. Nah, yang kedua, swadaya dari masyarakat setempat atau di lingkungan RW ini. Ya, mungkin ada pertanyaan, menghabiskan dana atau anggaran dari pemerintah, enggak ada. Jadi idenya ini cikal bakalnya pada saat COVID-19, ya. Pak Fadil Imran yang notabene orang Goa atau orang Takalar? Goa, ya. Nah, mensiasati atau prihatin maraknya COVID-19 di wilayah Polda Metro Jaya, sehingga para pengusaha, para dokter dikumpulkan, karena dokter-dokter itu dirumahkan semua. Pada saat COVID itu dokter nggak ada pasien, jadi bingung. Karena pasien takut berobat, karena memang belum ada obatnya. Yang kedua, pasiennya takut menularkan atau dokternya juga takut tertular dan sebagainya. Akhirnya dirumahkan. Nah, itulah salah satu ide ini untuk mensiasati supaya tidak banyak korban. Makanya adanya
kemauan daripada masyarakat. Ya mau supaya tidak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Karena kalau dia tidak menularkan penyakit COVID tadi, tertular. Nah, sehingga setelah dia tertular, menularkan di lingkungan keluarganya, makanya diharapkan dibatasi pergerakan masyarakat ini. Nah, itu salah satu kemauan supaya tetap tinggal di tempat atau tinggal di rumah masing-masing. Yang kedua, adanya kesadaran. Ya, kesadaran daripada masyarakat untuk mengamankan atau menertibkan lingkungannya supaya masyarakat di lingkungan RW itu tidak keluar masuk. Misalnya ada portal di pintu keluar maupun pintu masuk didirikan portal dan dijaga oleh masyarakat itu. Nah, salah satu kegiatan ini di samping mengurangi penularan COVID, ternyata juga mengurangi tindak kriminalitas. Karena mereka pelaku kejahatan ini kalau masuk ke lingkungan itu langsung tercatat, wah ini warga mana ini. Nah, kalau nanti pas dia keluar membawa sesuatu, nah berarti dia melakukan tindak pidana. Datang tidak bawa sepeda, kok keluar bawa sepeda. Nah, gitu. Jadi salah satu manfaat daripada tadi itu adanya kemauan dan kesadaran daripada masyarakat untuk menurunkan sehingga tren total bisa ditekan. Jadi tindak kejahatan bisa ditekan. Dan yang terakhir adanya kedermawanan, ya, kemauan, kesadaran dan kedermawanan. Nah, pengusaha-pengusaha tadi yang merasa lingkungannya tidak nyaman dengan sukarela memberikan contohnya minuman teh, kopi kepada masyarakat yang menjaga lingkungan tadi, memberikan gorengan atau snack-snack kecil lah. Nah, itulah salah satu swadaya daripada masyarakat. Nah, nanti dengan keberadaan polisi RW ini, nah itu tolong dimanfaatkan betul oleh masyarakat untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sebagai informasi, di Sulawesi Selatan ini jumlah desa ada 3051 ya. Kemudian Babin Kamtipas itu hanya 1551. Jadi masih separuh. Makanya dengan adanya polisi RW ini bisa membantu daripada kinerja kepolisian negara Indonesia. Sementara kalau RW di Sulawesi Selatan ini ada 15.821. Sekarang polisi RW yang tergelar di Sulawesi Selatan ini ada 4.421. Jadi memang karena memang perintahnya baru 30%, ya kan, dari 15.000 kalau 30%-nya itu memang 44.000 sekian tadi. Ya, karena memang perintahnya baru 30% Polri yang di luar Jawa Bali. Kalau di Jawa Bali itu 40%. Nah, kalau kita di luar Jawa Bali baru 30%. Ini sebagai informasi kepada kita semua terkait dengan program unggulan Bapak Kapolri masalah pembentukan polisi RW. Supaya kalau ada nanti adik-adik kita dari mahasiswa mungkin yang tidak tidak paham dengan didirikan polisi RW ini, bisa langsung kita memberikan masukan kepada mereka, ya, pengertian kepada mereka bahwa polisi RW ini tidak ada tujuan lain kecuali pendekatan Polri kepada masyarakat. Kalau nanti dia yang kontra misalnya, karena ini sebagai alat politik, itu hanya pemikiran aja mereka, itu tidak akan terjadi insya Allah, karena nawaidunya tadi ingin mendekatkan Polri kepada masyarakat. Itu beberapa hal informasi terkait polisi RW. Mudah-mudahan kegiatan Jumat ini di samping kita mendengar masukan kritik dari bapak-bapak ibu sekalian, kita juga wajib atau mensosialisasikan dengan pembentukan polisi RW. Oke, saya akhiri. Bila itu kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.